Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka, program Sarjana, program Studi Pendidikan Matematika pada mata kuliah Struktur Aljabar. Oke, bahasan kita pada video kali ini tentang pemetaan atau fungsi. Jadi pemetaan atau fungsi yang selanjutnya saya menyebutnya fungsi saja ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail ya fungsi itu apa karena ini sudah pernah didapatkan lah ya di sekolah ya. Fungsi lalu bagaimana komposisi fungsi, fungsi inverse ya dan sebagainya. Ini tidak saya akan bahas ya. Nah, saya langsung di sini akan membahas ya bagaimana membuktikan. Karena mata kuliah struktur aljabar ini banyak sekali mengaitkan dengan pembuktian-pembuktian ya, bagaimana pembuktian teorema ya, sifat-sifat ya dan sebagainya. Ya, jadi di sini saya hanya menjelaskan bagaimana membuktikan suatu relasi, ya, suatu relasi F dari himpunan A ke himpunan B itu merupakan suatu fungsi. Lalu yang kedua, bagaimana membuktikan suatu fungsi itu merupakan fungsi satu-satu atau injektif. Yang ketiga, bagaimana suatu fungsi merupakan fungsi subjektif. Bagaimana membuktikan suatu fungsi merupakan fungsi subjektif atau onto. Lalu yang keempat, bagaimana suatu fungsi merupakan fungsi bijektif. Ya, jadi di sini yang akan saya bahas ada 4 ya. Bagaimana membuktikan. Ya, relasi merupakan fungsi, fungsinya merupakan satu-satu, lalu fungsinya subjektif dan fungsinya bijektif. Oke. Nah, di sini misalkan ada suatu himpunan A yang tidak kosong ya dan B juga bukan himpunan kosong. Lalu ada suatu relasi, katakan relasi G yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi ini kita belum tahu ya dia fungsi atau tidak. Ya. Nah, cara membuktikan bahwa relasi G ini merupakan fungsi ya, caranya yang bukan pertama ya, caranya adalah dengan mengambil sebarang ya, sebarang XY di A. Sembarang anggota di A ya. Dengan X sama dengan Y. Ya. Nanti kita harus membuktikan ternyata GX sama dengan GY. Gitu. Ya. Nanti kalau ternyata GX sama dengan GY, maka G ini merupakan fungsi. Ya itu ya caranya. Lalu yang kedua, cara membuktikan bahwa G merupakan fungsi satu-satu. Ceritanya G ini sudah fungsi. Lalu bagaimana membuktikan bahwa G ini satu-satu? Ya, caranya kita ambil sembarang XY anggota A. Ya, kita ambil sembarang di sini ya. Dengan GX sama dengan GY. Ya. Dengan GX sama dengan GY. Ya. Nah, dari sini kita buktikan bahwa ternyata X sama dengan Y. Ya, setelah ini terbukti, maka terbuktilah bahwa G satu-satu. Gitu ya. Lalu kalau dia tidak satu-satu, ya gampang. Kita bisa melihat misalnya, oh ini kelihatannya tidak satu-satu. Ambil aja satu contoh. Satu contoh ya. Satu contoh. Oh ya, untuk membuktikan ini bisa juga kita menggunakan kontrapositifnya. Jadi kalau ini kan jika GX sama dengan GY, maka X sama dengan Y gitu ya. Nah, ambil kontrapositifnya, yaitu jika X tidak sama dengan Y, maka GX tidak sama dengan GY. Ya, jadi ini kita ambil sembarang X anggota A dengan X tidak sama dengan Y, maka harus dibuktikan bahwa GX tidak sama dengan GY. Tapi biasanya pembuktian yang ini lebih sulit ya, lebih gampang yang ini. Ya, tapi kalau kita mau membuktikan bahwa G itu bukan satu-satu, ya, kita sudah melihat nih fungsi ini OTDK-nya kelihatannya tidak satu-satu. Ambil aja satu contoh aja, dua misal ambil X1 lalu ambil X2 yang tidak sama kan, dia tidak sama. Tapi ternyata nanti GX-nya sama gitu. Ternyata GX-nya sama. Oh udah dari situ bahwa dia tidak satu-satu. Harusnya kan kalau dia tidak sama, maka GX-nya tidak sama gitu kan. Tidak sama dengan GY gitu. Ya. Oke. Ini nah, untuk membuktikan bahwa dia fungsi dengan satu-satu hampir mirip ya. Kalau yang fungsi ini kan diawali dari X sama dengan Y, lalu kita buktikan GX sama dengan GY. Tapi kalau satu-satu dibalik,
diawali GX sama dengan GY, kita harus buktikan X sama dengan Y. Jadi tidak sama ya, harus dibalik. Ingat ya, bahwa converse. Jadi ini suatu implikasi, lalu ini converse-nya itu tidak berlaku ya, bahwa converse-nya nilai kebenarannya sama dengan implikasinya. Tapi kalau kontrapositif itu pasti berlaku. Kalau implikasinya benar, maka kontrapositifnya benar. Gitu. Ya, jadi ini hampir sama. Oke, sekarang pembuktian yang ketiga ya, bagaimana ceritanya relasi G ini sudah fungsi, ya, dia merupakan fungsi, sudah terbukti dia fungsi, lalu bagaimana dia membuktikan surjektif. Ya, caranya kita ambil sembarang di B, anggota di B gitu ya. Kan kalau surjektif ini syaratnya bahwa anggota di B ini harus mempunyai pasangan, harus mempunyai prapeta di sini gitu. Ya, kalau tidak ada yang tidak punya, maka dia bukan surjektif. Jadi ambil sembarang B, kita harus buktikan bahwa ada pasangannya di sini gitu, ada prapetanya di situ ya. Jadi maka harus dibuktikan terdapat A di A sedemikian sehingga GA sama dengan B. Jadi harus ada. Kalau misalnya fungsi itu tidak subjektif, kita bisa menganalisis kayaknya dia tidak subjektif nih ya. Ambil saja satu aja di B ya, ternyata dia tidak punya prapetanya di sini gitu. Nah, itu bukan subjektif. Oke. Oke, nah yang keempat, bagaimana membuktikan bahwa G itu fungsi bijektif. Nah, kalau untuk membuktikan fungsi bijektif, ya tinggal kita buktikan dia merupakan subjektif dan dia juga injektif gitu. Jadi berlaku injektif dan subjektif, maka dia bijektif. Ya, jadi itu ya cara membuktikan. Nah, sekarang saya berikan contoh. Contoh yang pertama ya, misalkan N adalah himpunan semua bilangan asli. Ya, kita tahu himpunan bilangan asli, kita mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada relasi V ya, dari N ke N, ya, didefinisikan dengan Vx sama dengan X plus 2 untuk setiap X anggota N. Ya. Pertanyaannya, apakah V ini suatu fungsi? Ya. Lalu yang kedua, apakah kalau dia fungsi, apakah dia fungsinya injektif? Kalau dia fungsi, apakah fungsinya surjektif? Ya. Oke, kita mau membuktikan ini ya. Itunya fungsinya Vx sama dengan X plus 2. Relasinya ya, Vx sama dengan X plus 2. Nah, kita membuktikan ya, pertama membuktikan bahwa fungsi. Ambil sembarang X, Y anggota N ya, dengan X sama dengan Y. Ingat ya, kalau fungsi kita awali dengan X sama dengan Y, kita lalu mau membuktikan bahwa nanti Vx sama dengan Vy. Ya. Nah, Vx adalah X plus 2 berdasarkan definisi ya. Vx sama dengan X plus 2. Nah, berdasarkan ini kan X sama dengan Y. Maka di sini bisa X plus 2 sama dengan Y plus 2. Y plus 2 sendiri ternyata adalah Vy. Ya, jadi Vx sama dengan Vy. Maka V merupakan fungsi. Ya, terbukti bahwa V fungsi. Kemudian kita mau membuktikan satu-satu, ya. Membuktikan satu-satu ya. Ambil sembarang X anggota N dengan Vx sama dengan Vy. Jadi kebalikan dari yang ini ya, yang fungsi. Bahwa Vx sama dengan Vy, lalu kita buktikan bahwa X sama dengan Y. Ya. Vx sendiri itu apa? Vx adalah X plus 2. Lalu Vy apa? Vy adalah Y plus 2. Jadi Vx X plus 2 sama dengan Y plus 2. Dari X plus 2, Y plus 2 ini duanya bisa kita kanselasi ya. Maka akan dapat X sama dengan Y. Kita hilangkan ya duanya, maka ini X sama dengan Y. Jadi terbukti bahwa fungsi V itu merupakan fungsi satu-satu. Nah, kita mau membuktikan surjektifnya ya. Kita mau membuktikan surjektifnya. Nah, ini kita lihat bahwa satu tuh anggota N. Ya, ini N yang ada di kodomain ya, yang ada di kodomain. Satu anggota N. Andai ada X anggota N, ya, sedemikian hingga Vx sama dengan 1. Ya, andai ada X anggota N sedemikian hingga Vx sama dengan 1. Nah, kita mau mencari X ini kan, ya. Mencari X ini. Berdasarkan definisi, Vx ini adalah X plus 2.
Ya, Vx sama X plus 2, nah ini sama dengan 1. X plus 2 sama dengan 1, maka mau tidak mau X ini adalah negatif 1. Ya, ternyata X yang di sini adalah negatif 1, tapi bukan anggota N gitu. Ya, sehingga tidak ada yang satu anggota N di kodomain, prapetanya di anggota N gitu, nggak ada. Sehingga V ini bukan surjektif. Ya, oke. Nah, contoh yang lainnya, contoh yang kedua, R adalah himpunan semua bilangan real. R adalah himpunan semua bilangan real ya. Nah, relasi G dari R ke R didefinisikan dengan Gx sama dengan akar X untuk setiap X anggota R. Pertanyaannya, apakah G ini suatu fungsi ya? Lalu jika dia fungsi, apakah injektif? Kalau fungsi, apakah surjektif? Ya, buktikan. Ya. Nah, bukti dia fungsi ya, bukti fungsi. Ambil X sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kan anggota R. Ternyata G min 1 sama dengan akar min 1. Tidak terdefinisi. Dari sini saja tidak terdefinisi, maka sudah dapat kita simpulkan bahwa G bukan pemetaan atau fungsi. Ya, ini bukan fungsi. Nah, dari dia sini bukan fungsi, ya udah kita tidak bisa membuktikan dia injektif, apalagi surjektif juga gitu ya. Oke, jadi selesai sampai di sini, gitu ya. Demikian tidak dapat dibuktikan G11 dan G surjektif karena G bukan fungsi. Ya, berikutnya adalah contoh yang ketiga ya. R plus adalah himpunan semua bilangan real positif. Kemudian relasi F dari R plus ke R plus didefinisikan dengan Fx sama dengan akar X untuk setiap X anggota R plus. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi dari R ke R ya. Kalau ini dari R plus ke R plus. Ya, fungsinya sama ya, akar X, relasinya sama ya, akar X ya. Nah, pertanyaannya juga sama, apakah F ini suatu fungsi ya. Kemudian apakah F ini juga merupakan injektif? Apakah surjektif ya, yang terakhir apakah bijektif ya. Kalau dilihat di sini secara sekilas ini merupakan fungsi bijektif ya. Oke. Nah, buktikan ini sebagai latihan ya, karena tadi kan sudah diberikan contoh ya, 2 contoh. Dia merupakan fungsi tadi contoh 1 dan contoh 2 gitu ya. Bagaimana membuktikan injektif, bagaimana membuktikan surjektif gitu ya. Nah, ini sekarang silakan buktikan. Ya, oke. Oke. Ya, sampai di sini saja bahasan tentang fungsi ya. Semoga kalian semua lebih mudah memahaminya. Ya, sampai ketemu pada program-program video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.